Oke bro, kali ini gue mau memberikan perbedaan antara action cam merek Akaso tipe V50 dengan Bluetooth cam, Bluetooth headset untuk touring yang dipasang di helm merek Sena Garmin 10C. Jadi perbedaan action cam yang dipasang di motor dengan dia memiliki fasilitas fitur image stabilizer seperti ini nih, gambarnya kan tenang nih, dan kamera Sena tadi yang ada di helm motor dia nih yang di depan nih. Nah itu kalau dari suara bagusan dari bukannya action cam ya. Kalau action cam biasanya ada noise overnya, dan kalau untuk vlogging tentu harus ditambah mic. Tapi kalau yang Bluetooth ini kelebihannya ya karena dia memang spesial untuk suara, gambar hanya tambahan, ada plus minusnya gitu. Ini bukan membandingkan action cam yang ada stabilizer dan yang kamera tidak pakai stabilizer. Ini hanya membandingkan ini loh bedanya, bahwa di Sena 10 ini gambar dia cukup bagus dibanding action cam Akaso V50 ini, karena dia lebih lebarnya seperti GoPro seri-seri awal itu, GoPro 2, GoPro 3, gambarnya cukup lebar. Jadi untuk pengambilan gambar sesuai kebutuhan ngevlog cocok banget gitu. Hanya dia nggak ada stabilizer karena memang versinya masih seperti GoPro seri-seri awal, dan memang kebutuhannya hanya untuk tambahan aja. Kalau di action cam Akaso ini yang sudah menggunakan image stabilizer, tentu dia kelebihan gambarnya stabil, apalagi ini dipasang di stang motor bukan di helm. Nanti saya kasihkan video berikutnya juga yang ada saat dipasang di helm si action cam Akaso ini, dan juga perbandingan dengan GoPro dan juga dengan beberapa kamera lainnya jenis-jenis tipe action cam untuk di seri video berikutnya. Yang di sini hanya membandingkan aja, kebetulan saya sedang liputan dengan si Dea ini yang naik Multistrada 1200. Nah ini ada video tambahan, saya minta kopinya aja dari Sena 10 nya dia gitu. Dan saya cukup lumayan kaget juga, kagum juga nih gambarnya. Dia resolusinya tinggi, 1920 itu setara Full HD lah. Sedangkan Akaso nya walaupun sama-sama di 30 fps, Akaso nya ini saya setel sama juga 1920, tapi untuk wide view nya 170 nya ini sepertinya lebih dari 170 dibanding action cam Akaso, karena Akaso nya ada image stabilizer, jadi ada cropping factor untuk keamanan goyangannya gitu. Sebenarnya kalau dilebarkan yang ada image stabilizer tetap juga dia kelebihan. Oke, seperti itu kira-kira guys, jadi perbandingan ringan dari video saya kali ini. Ini sekedar sharing, saya belum punya data kopian dari dia, jadi saya share di sini perbandingannya. Next kalau ada kesempatan mau saya review lebih detail sebenarnya untuk spek Sena 10C Bluetooth. Ada tambahan sedikit, dia dapat untuk berbicara dipakai selama talk time 17 jam dengan dimensi tidak terlalu besar. Dia juga ada kelebihannya noise cancellation advanced noise, jadi kalau suara luar itu bisa bersih. Seperti di video ini kan terdengar nih, kita sambil berkendara bisa nyetel audio musik dan juga bisa nyanyi-nyanyi, kedengaran di teman juga. Seperti itu kelebihannya. Kalau di action cam kan hanya full fokus hasil recording kita aja. Dia juga untuk video recording bisa selama 2 jam. Jadi memori paling enggak SD cardnya itu perkiraan saya sekitar 32 atau 16
Kalau dengan full resolusi ya sebaiknya memakai minimal 32 giga. Oke, seperti itu guys. Dan ada tambahan sedikit, kalau untuk dari Akaso-nya bentuknya seperti ini gitu. Kalau Akaso itu image stabilizer-nya emang bagus terkenal, tapi untuk suara dia jauh lah, karena dari range harga aja dia hanya berkisar sekitar 1,5 sampai 2 juta dibanding action cam kelas atas ya, kelas Oke, seperti kita GoPro. lanjutkan perjalanan. Nanti ada video Kita lanjutkan perjalanan penjelasan ini. lebih lengkap, tapi saya Let's go. gambarkan secara garis besar aja. Kalau untuk gambar image stabilizer dan resolusi sampai 4K, Akaso ini bagus. Tapi untuk suara sebaiknya pakai mic tambahan untuk vlogging, karena kalau untuk suaranya dia langsung, apalagi kalau saat berkendara, dia nggak mempunyai noise reduction, pengurang suara berisik angin masuk gitu. Nah, ini action cam Akaso saya pasang di sebelah kanan di helm, di bayangan terlihat jelas tuh. Jadi image stabilizer-nya dia sangat bagus banget. Dia hampir menyerupai kecanggihan GoPro untuk image stabilizer dari Akaso ini. Ini terlihat tuh, coba. Ini jalanan enggak mulus, jadi terlihat gambar tetap tenang, tapi lihat posisi motor kan naik turun tuh. Di spion terlihat, di speedometer juga. Di windshield saya masih terlihat tuh. Jadi memang ini benar-benar image stabilizer bagus. Ya, ini kelebihan action cam. Sebaiknya untuk motovlogging ya pakai yang ada image stabilizer ya, untuk kamera action cam gitu. Oke, terima kasih telah menonton video bike art kali ini. Ini hanya sedikit sharing kita saat touring. Oke, thank you.